Gimana tadi Pak sejarah Mbah Jugo? Mbah Jugo itu waktu itu Pangeran Diponegoro diminta oleh Belanda pusakanya. Jadi kan kalau Pangeran Diponegoro kan orang sakti. Iya. Jadi Belanda itu dibohongi. Jadi sampean itu dijadikan pusakanya. Kalau Mbah Iman Sujono itu dijadikan warangkanya. Setelah itu dikasihkan oleh Belanda itu pusakaku kalau kamu ambil itu. Setelah itu yang orang Jawa ini yang ikut Belanda, dia itu sama saktinya, dia itu mengerti. Itu bukan aslinya, doh. Kalau tidak percaya dibuktikan yang jadi mereka berdua ini yang melarikan, sudah tahu melarikan diri. Yang satu lintas utara, yang satu lintas selatan. Jadi seperti dari Yogyakarta itu langsung melarikan sampai Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri itu sampai berhentinya di Kesamping Blitar. Nah di situ dia itu menjalani lakunya itu tadi, dia itu sambil apa itu? Kalau dulu kan ada begeblok itu ada wabah. Wabah itu dari manusia sampai hewan sampai desanya. Kalau sudah diberhentiin oleh Mbah ini sembuh total. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang mati. Ibaratnya kalau mati kan wajar itu dari yang kuasa. Cuma kalau keserang begeblok itu lain lagi. Jadi Mbah ini era 1871 era di Pangeran Diponegoro ya. Kalau ini perangnya kan tahun 1705. Perang. Ya. Berarti usia beliau itu semasa hidupnya berapa tahun? Waduh, kurang paham saya itu kalau usianya. Kalau wafatnya itu ada di situ. Enggak, tadi yang 17 itu apa? 1708 perangnya. Perang apa itu? Perang sama Belanda. Oh iya. Perang sama Belanda. Beliau sudah perang juga tuh? Oh, iya, perang di daerah Ngayogyakarta sana. Berarti udah berapa tuh? 1718 1718 100 tahun, 200 tahun. 200 tahun ya. 200 tahun. Nah, makamnya di sini itu beliau sendiri yang minta. Dulu wafatnya itu di Samben Jugo Blitar. Wafatnya. Terus diminta untuk dimakamkan di sini. Mereka sendiri yang minta. Besok saya kalau meninggal dunia minta dimakamkan di sini. Oh gitu. Nah, di situ ada satu pohon dewan daru seperti ini. Iya. Nah, di situ itu dulu tongkatnya. Tongkat beliau ya? Iya, itu ditancapkan situ. Besok ini tandanya makam saya. Oh gitu. Makamnya itu makanya di situ itu dulu ini tak tancapkan sini. Siapa saja besok itu kalau hidupnya sengsara, mintalah pada Tuhan yang kuasa. Nah, mungkin bisa kedaun buah, bisa kejatuhan daun. Nah itu nanti milikmu, bisa berkah. Oh itu pesannya beliau. Pesannya beliau itu. Nah, berarti usia pohon itu ya ratusan tahun. Ratusan tahun. Ya sebelum Mbah Jugo meninggal. Sebelum Mbah Jugo meninggal. Nah terus anak-anak cucunya ada Pak? Nggak ada. Mbah Jugo itu nggak ada anak cucu. Ada istri? Kau yang istri? Istri nggak punya. Mbah Iman Sujono itu juga nggak punya istri ya. Dia itu mengikuti hatinya lelaku dulu. Jadi yang di situ, yang Cuma di dalam itu berdua. berarti berdua itu ya? Mbah Jugo sama Mbah Iman Sujono. Mbah Iman Sujono. Iman Sujono bukan imam. Iman, ya. Nah kalau dulu itu kalau ngomong itu kan di apa itu selewarkan gitu. Jadi nggak dijujurkan harus ke sini begitu enggak. Kalau dulu memang di apa itu diselewengkan omongannya tapi jujur gitu. Nah kalau dulu itu namanya Mbah Jugo sama Mbah Iman Sujono. Kalau dijawakan itu Jujuko itu datanglah. Iman Sujono, imanmu ini sampaikanlah pada Tuhan yang kuasa. Kamu duduklah di depan makamku situ, kamu berdoa, mintalah pada Tuhan yang kuasa. Pasti dikabulkan oleh yang kuasa kan begitu.
tidak yang mati itu mengabulkan, tapi yang kuasa yang mengabulkan. Dia itu berdoa di situ sambil mengaji dan sebagainya. Nah, dia itu dikabulkan oleh yang kuasa itu tadi. Iya. Cuma kalau cerita di sini ada korban jiwa, punya tuyul, tetek bengek itu enggak ada. Kalau pesugihan itu memang ada, pesugihan itu sugih seger waras, sugih selamat, panjang umur, akeh rezeki itu banyak. Di mana-mana itu banyak pesugihan. Bukan di Gunung Kawi, di Bogor sana juga ada pesugihan. Iya, betul. Jadi kan memang mitos atau cerita orang-orang, Pak, tentang KW itu udah negatif. Negatif ya. Dari dulu memang dari kecilan saya sudah bilang begitu. Iya. Cuma kalau dulu itu kan misalnya sama datang ke sini terkabul ya, sudah terkabul habis itu sama itu mengutarakan itu enggak yang sebenarnya. Jadi mengutarakan menakut-nakuti supaya kamu enggak datang. Kalau kamu ikut datang ke sana kan nanti kekayaan saya kan kalah kan gitu. Nah jadi itu diselewengkan gitu loh. Padahal di sini ya nggak ada yang jadi korban dan sebagainya, tidak ada. Jadi dari berbagai macam daerah negara ya Pak kesini ya? Iya, dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Amerika ya datang ke sini. Termasuk katanya saya dengar-dengar Pak PT Jarum juga ya Pak? Jarum dari Gudang Garam, di Samsu, Jambu Bol, ya termasuk rokok-rokok itu pabrik-pabrik itu banyak yang ke sini. Ziarah ke sini ya? Iya. Nah sampai dari bapak-bapak kita yang pangkat-pangkat itu ya banyak yang ke sini. Dan memang itu lebih ramai itu di Jumat Legi itu ya Pak? Kalau Jawa Timur itu umumnya Jumat Legi. Kalau kan? Jawa Barat malam Jumat Kliwon. Ya kalau Jawa Barat umumnya kan Jumat Kliwon. Kalau di sini Jawa Timur itu umumnya Jumat Legi. Jadi kalau Jumat Legi itu biarpun tidak ke makamnya Mbah Jugo, di rumah masing-masing ini juga membuat sesajen untuk leluhurnya mereka masing-masing. Apa kalau di sini sesajennya apa Pak? Kalau itu biasa? Kalau di rumah saya ini kalau Jumat Legi ini ya seadanya Seadanya itu seperti ya bikin kopi, bikin teh. Nah nanti kalau kita itu ada rezeki yang lebih, yang bikin nasi dan sebagainya, kalau nggak ada ya saya belikan roti, ya belikan jajan apa gitu ya boleh. Terus kalau di Mbah Jogo sendiri kalau sajennya apa Pak? Kalau sajennya Mbah Jogo itu seperti kopi pahit 2 gelas pakai gula merah, teh manis 2 gelas, gula putih, terus rokoknya kalau ada 1 pak, kalau nggak ada ya 2 batang. Rokok apa itu? Rokoknya yang Gudang Garam begitu, pakai korek api. Denger merah? Ya, terus daun sirih itu komplit. Koreknya harus korek api, batang? Enggak, korek sembarang. Oh iya, terus daun sirih? Daun sirih komplit, sepahan kalau orang Sunda ya. Ngiris Pak. Terus? Itu yang komplit. Nah, terus habis itu nasi putih 2 piring. Kalau ikannya yang mau ngasih yang lebih enak seperti ikan ayam, ikan sapi, ikan kambing dan sebagainya itu taruh di piring sendiri. Kalau umpanya cuma cukup pakai telur itu dijadikan satu sama nasinya. Tapi kalau misalnya nasi kasih telur terus piringan lagi daging atau ikan? Boleh, enggak apa-apa, Itu keikhlasan hatinya. Jadi orang memberi leluhur itu seikhlas hatinya. Tidak boleh dipaksakan harus ada. Gitu. Terus kalau buahnya itu macam-macam boleh. Nah, kalau yang khas di Mbah Jugo nih, tapi orang di sini macam ya apel, ya buah pir itu, ya belimbing, ya kelengkeng. Nah, orang membawa itu macam-macam jenisnya. Jadi tidak satu buah, itu tidak. Segala buah. Tambah itu nanti kalau nasi putih 2 piring, nah itu nanti sama dikasih lampu kalau di rumah. Lampu tempel itu juga boleh, lampu templok itu. Lampu tempel ya? Kalau tidak ada ya pakai listrik, seperti punyaan saya itu juga boleh. Tapi yang itu ya, yang redup ya? Ya, yang jelas itu di depan sajennya yang jelas, bukan yang jelas di luarnya. Terang.
waduk itu ya kalau saya itu umumnya di sini ke Jawa ya bakar menyan, ya bakar dupa. Ya. Tapi satu ya pada Tuhannya. Ya kalau kita beragama Islam ya bocor baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Saya mau bakar menyan untuk eyang saya yang juga dan yang Imam Sujono. Saya gitu. Juga langsung dan makan. Jadi ada dua, ya, Mbah Jugo sama Eyang Iman Sujono. Tapi itu kalau nama Syekh Zakaria itu nama Mbah Jugo apa gimana itu? Waduh kalau saya itu kurang paham. Itu saya ini sudah era tahun 80-an ini. Kalau dulu itu dari zaman kuno mekuno itu panggilannya juga Mbah Jugo. Soalnya apa Mbah Jugo itu waktu itu wafatnya dulu itu di desa Samben Jugo. Mereka itu nggak ada yang tahu nama sebenarnya. Jadi orang sana itu menyebutnya sebaiknya Mbak ini kalau Mbak dipanggil Mbah Jugo gitu loh. Kalau Jugo itu artinya apa, Pak? Jugo itu ya satu. Satu. Tunggal. Kalau di Jawa kan Jugo, datanglah kan gitu. Oh, Jugo. Ya, datanglah. Nah kalau ini terus diteruskan Mbah Iman Sujono. Ya imanmu ini sampaikanlah pada Tuhan yang kuasa. Sujanakno itu sampaikan pada yang kuasa kan gitu. Berarti nama Mbah Jugo yang asli orang nggak ini ya, Nggak ada yang tahu. Waktu itu wafatnya di sana itu di desa Sambil Jugo. Terus kalau Mbah tahu nggak Abah tahu nggak beliau ini dari silsilanya kemana gitu? Jalan-jalannya. Iya, orang tuanya Mbah Jugo sopo gitu, itu siapa kakeknya? Waduh, saya kurang paham itu. Paham ya? Kurang paham. Soalnya itu kalau sesepuhnya mereka itu ya di daerah Ngayuk Jakarta sana. Dari urut-urutan Hamengku itu. Oh, rutan ya. Dari Hamengku Bono 1, nggak tahu urutan yang keberapa, saya sendiri kurang tahu. Berarti dimakamkan di sini era tahun 18-an ya? 1871. 1871. Kalau Mbah Iman Sujono itu 1876. Oh, jadi 5 tahun. Selisih ya. Tapi kalau Mbah Iman itu sendiri punya keturunan nggak? Nggak ada. Berarti kedua ini nggak ada? Nggak ada keturunan.